Silakan ditanggapi Mas Rosuryo. Anda analisisnya gimana? Gini, saya semakin ketawa dengar tadi yang disampaikan ya. Kasihan saya, benar. Enggak, saya kasihan begini ya, seorang pengajar S2, S3 bahkan di UI ya, masih kudet. Kudet itu kurang update. Terkait? Gitu. Iya, dia kan tadi menyebut saya di Partai Demokrat. Oke, gitu. Kita nggak bahas konteks itu, udah kejawab. Makanya saya harus jawab bahwa sudah 1,5 tahun saya tuh dia di partai lagi. Jadi kan artinya kan nggak update nih orang ini, gitu loh. Dan apa yang dia sampaikan kronologi tadi salah. Orang tuh kan punya timeline. Orang di Twitter tuh ada timeline dan itu kan bisa dilihat sebenarnya apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan terhadap tadi yang saya sampaikan soal tweet dia soal rasis ya, soal agama terhadap pemain bulu tangkis Indonesia, yang akhirnya banyak orang yang berkomentar nih, orang pada netizen pada komentar gara-gara dia tuh akhirnya nggak masuk final gitu ya gitu. Nah itu adalah jauh sebelum salah seorang dari partai tadi ya itu kemudian memposting soal meme tadi. Jadi ya posting meme itu 2 hari setelah kejadian itu. Jadi kalau itu setelah dianggap disuspend. Maksudnya setelah dia melakukan posting itu ya, jadi dengan disuspend. Jadi kan nggak ada hubungannya. Jadi artinya analisisnya saja udah salah ya dari sisi waktu. Jadi saya mendukung apa yang tadi disampaikan Mas Ardi Suteja ya, sahabat lama saya itu ya. Itu yang mengatakan bahwa Twitter itu punya satu regulasi. Dan regulasi itu kayak kalau di Kominfo itu melakukan take down, itu ada panel. Jadi tidak semua laporan dan apalagi dia menuduh ada buzzer, ada kelompok, ada pasukan cyber, ya gitu. Mau segede apapun pasukan cyber yang kemudian melakukan flag ya, bahkan ada namanya istilahnya false flag ya, flag palsu ya. Itu juga pernah dilakukan oleh kelompok buzzer RP ini ya gitu. Tidak akan ngaruh kalau kemudian Twitter itu juga punya satu analisis yang kemudian dilakukan. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Mas Ari. Mas Ari, kalau menurut Anda gimana analisis dari Mas Ade Armando ini sendiri bahwa sebetulnya ini karena adanya prajurit yang melakukan report yang menyerang akun Twitternya Mas Ade Armando? Begini Mbak Tisa ya, saya rasa ini ada kekeliruan ya. Karena begini, di situ kan di Twitter itu siapapun bisa melakukan pengaduan ya. Bila ada postingan-postingan tertentu yang mungkin mereka tidak berkenan ya. Mungkin ya ini banyak yang tidak berkenan tuh jumlahnya besar. Kita nggak tahu mereka tuh kelompok siapa. Tapi yang jelas ya mungkin ya banyak yang tidak berkenan mungkin melihat postingan-postingan Mas Ade ini. Kelompok yang nggak berkenan itu kelompok yang di situ dalam tanda kutip robot kah atau memang kelompok real kah atau gimana kalau menurut Mas Ardi sampai bisa akhirnya disuspend oleh Twitter sebagai panglima sosial media? Ini satu hal yang saya harus jelaskan ya. Oke, ini gimana nih Mas? Kita taunya robot nggak ada, ini real. Di Twitter juga bisa bedakan mana akun pengaduan yang palsu yang menggunakan robot, mereka bisa bedakan. Artinya mereka bisa pilah itu. Jadi ini yang melakukan pengaduan ini real. Real ya, artinya orangnya ada. Dan itu juga kalau memang mau kita minta datanya ya, tapi memang harus ada prosedurnya, itu bisa dimintakan. Berapa yang mengadu, dari mana ya, mengapa, itu bisa. Dan itu bisa kita ajukan sebagai salah satu, kalau di pers itu kan ada hak jawab ya. Di media sosial juga ada, kita bisa minta banding. Artinya kenapa disuspend. Tapi intinya ini yang lakukan pengaduan ini saya rasa orang benar ya. Artinya nggak mungkin lah. Kalau bot itu bisa dibedakan oleh mereka. Di sistem mereka bisa bedakan kok. Oke, baik. Silakan Mas Ade Armando ditanggapi. Mas Ade, ini kayaknya bukan kelompok prajurit tertentu, tapi adalah orang-orang yang memang mungkin ngerasa nggak berkenan nih dengan tweet-tweetnya Mas Ade Armando.